Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan Pak, kami dari PER 21 dengan pertama saya Adelita Farisu Simamora dari NIM 12S25025 dan rekan saya Graciana Barmarpaung dengan NIM 12S25022. Di sini kami akan menjelaskan hasil voucher kami di kuis 2 praktikum PMFIS. Di soal pertama, analisis data sensor lingkungan dengan validasi ketat. Di narasinya itu, sebuah sistem monitoring lingkungan mengumpulkan 30 data sensor suhu derajat Celcius. Namun, ada banyak kemungkinan data korup. Tugasnya, membaca tepat 30 data suhu ke dalam array. Kedua, validasi, yaitu ada suhu harus dalam range min 50 sampai 150. Kemudian input bukan angka, dia invalid. Yang ketiga, hitung rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Yang keempat, jika satu saja data invalid, tampilkan pesan error dan hentikan program. Nah, prototype fungsi wajib, invalidate, float atau float value, float get average, rata-ratanya, float get min, minimumnya, float get max, maksimumnya. Nah, nanti input yang contoh input yang kita runkan itu seperti ini, 25, 27 sampai dia 30 karena yang diminta 30 suhunya. Kemudian hasilnya haruslah keluar dengan ekspektasi outputnya keluar dengan rata-rata 36,33, kemudian minimum 7,00, maksimum 110,00. Nah, kita masuk ke flowchartnya. Di soal yang pertama, tujuan program ini dirancang untuk membaca 30 data suhu dari sensor. Program tidak hanya mencatat, tapi juga memastikan semua data itu bersih atau valid sebelum bisa diolah. Nah, kita arraykan tadi, kita deklarasikanlah dia suhu dengan array 30 dalam tipe data real. Kemudian kita deklarasikan dia variabel i dalam tipe data integer. Kemudian kita integerkan dalam tipe integer, kita buat variabelnya is valid. Karena di sini untuk memastikan semua data itu valid. Kemudian kita buat tipe data boolean dengan variabel program jalan. Kemudian kita assignkanlah dia si program jalan ini. Wah, variabelnya kan program jalan, berarti program jalan sama dengan true, benar. Kemudian outputnya masukkan 30 data suhu. Nah, program menyiapkan array suhu berukuran 30 untuk menampung data. Ia juga punya flag nama program jalan yang nilai awal adalah true, itu yang tadi. Kemudian proses input dan loop perulangan ya, disinilah perulangannya. Program masuk ke loop sebanyak 30 kali dari indeks 0 sampai 29 karena 30, 0 sampai 29. Inilah dia looping for. Kemudian di sini next. Setelah input diterima, nilainya langsung dicek pakai fungsi validate input time. Validasi ini mencairkan suhu harus ada di rentang min 50 sampai 150 derajat Celcius. Nah, di sini kita buat keputusan program jalan. Jika dia benar, maka input time. Nah, lanjut assignkan is valid, sedangkan validate atau input time. Kemudian dibuat lagi keputusannya menggunakan if, membuat keputusan is valid sama dengan 1. Di sini poin yang paling penting, kalau validate mengembalikan nilai yang menyatakan invalid, program tidak akan melanjutkan loop dan tidak akan menyimpan data. Sebaliknya, flag program jalan langsung diset jadi false. Nah, tadi jika dia false, outputnya bakal error atau sama dengan data sensor tidak valid. Jika dia true, maka suhu array i, variable i, expressionnya input time. Di sini assignnya program jalan, kita expressionnya false. Kemudian tadi di sini kan bagian next, berarti di sini bagian downnya. Di sini kita buat keputusan program jalan. Jika dia benar, maka kita bisa menampilkan rata-rata, minimum, dan maksimum sesuai dengan suhunya 30. Karena loop utama punya syarat program dalam harus true kan. Begitu flag ini jadi false.
sisa loop yang belum dijalankan akan dilewati. Itulah yang dia lewati, maka akan ke program jalan. Program pun menampilkan pesan error dan berhenti. Kemudian kesimpulannya, data yang udah diinput sebelum data invalid tidak akan pernah dihitung karena program langsung error dan tidak sempat memanggil fungsi perhitungan get average, get mean, get max. Program baru akan melanjutkan ke perhitungan jika dan hanya jika semua 30 data berhasil diinput dan lolos. Baik, kita lanjut ke soal kedua. Oh, ini mari kita run. Kan masukkan 30 data suhu, berarti sebanyak 30 N-nya. Sesuai yang ekspektasi output pada soal, dia minta kan dia minta contoh inputnya begini pada soal, biar hasil ekspektasi outputnya rata-rata ya dapat 36,33, 7,00, 110. Kenapa kita input sebanyak 30 kali? Nah, siapa lagi itu? 36,33. Namun ada kesalahan pada soal, seharusnya rata-ratanya itu 36,3666. Tapi di soal itu 36,33 itu ada kesalahan. Dan kita akan lanjut ke soal kedua. Minimumnya itu 7, maksimum 110 kalau digenapkan. Lanjut ke soal 2. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu sistem booking ruang lab dengan array dan validasi. Yang pertama itu tugasnya disuruh membaca jumlah bookingan N. Yang kedua, untuk setiap bookingan user memasukkan jam 0 sampai 23, nama pemesanan. Terus yang ketiga validasinya, yang di dalam validasi itu ada jam di luar range atau tolak, slot sudah booking atau tolak. Nah, nomor 4, data valid disimpan ke array of structs. Strukturnya itu booking kayak gini nanti, it hold, inilah dia. Nanti kalau misalnya mau ngeran nanti contohnya yang kita masukkan ini 3, 10, 10, 10, 25 gitu. Nanti yang keluar bakalan dari hasil runnya itu yang ini. Kita coba ya programnya. Nah, tujuan program ini itu membuat untuk mencatat pemesanan ruang lab. Pemesanan dicatat berdasarkan jam dan nama pemesanan. Syaratnya itu jam harus valid di jam 0 sampai 23 dan jam yang sama tidak boleh di booking 2 kali. Nah, fungsi mainnya itu yang pertama-tama itu kita arraykan, deklarasikan dia dan terus membuat integer. Kita boleh variabelnya house. Arraynya ini 24. Ini kan gunanya untuk menyimpan nama pemesanan dalam string. Ukuran maksimumnya hanya arraynya itu 24. Nah, terus kita
kita masukkanlah integer n, integer i, integer input hour, integer valid count, string input name, boolean initial, boolean isDope, valid count sama dengan kosong. Nah, kita masukkanlah di bagian outputnya. Nah, di sini kita masukkanlah bagian outputnya, kita buatlah expressionnya, masukkan jumlah bookingan n-nya. Nah, terus kita inputlah dari hasil yang output tadi, itu n-nya. Terus kita pakailah loopingan, kita pakai loopingan for. Program berputar sebanyak nanti n kali. Di setiap putaran itu user diminta untuk input jam atau input hour dan nama input name. Nah, kita pakai di variabelnya i, start value-nya 1, direction-nya interesting, and value-nya n, step by-nya 1. Nah, kita next karena dia, kita buatlah output datanya ke data ke dan iden. Terus masukkan jamnya yang sesuai tadi 0 sampai 23. Terus kita inputlah input hour-nya itu. Terus kita masukkan lagi nama pemesanannya ini. Nah, setelah kita masukkan nama pemesanannya, kita input lagi namanya. Nah, terus setelah itu kita assign-kanlah. Kita assign-kannya itu yang kita buat variabelnya isVal dan terus expression-nya isVal hour atau input hour. Inilah tadi yang kita input, ini di input hour-nya kita masukkan ke assign. Nah, setelah itu kita pakailah if isVal namanya. Nah, terus kalau dia bernilai salah, nah output kita masukkan outputnya bookingan gagal atau jam tidak valid. Nah, kalau dia nggak benar nanti. Nah, terus kalau di bagian yang benar dia, kita masukkan isDope, duplicate as hour valid count in input hour. Nah, isDope lagi kita masukkan. Nah, seterusnya kayak gitu aja dia berputar-putar, kita ulangi lagi. Nah, kita coba kita run. Coba ada nggak function? Ini. Maaf, ada functionnya. Nah, sama aja kita masukkan lagi dia ke fungsi duplicate nih. ya. Fungsi ini menerima jam yang sudah ada dan jam yang baru. Ia akan memutar semua elemen yang sudah terisi dan perbandingannya. Jika ada yang sama, dia membalikannya ke true. Nah, kayak yang tadi lah itu. Terus yang is valid hour itu Memastikan jam. ini yang cek pertama ini memastikan jam yang diinput dan di rentang 0 itu sampai 23. Yang kedua itu memastikan jam tersebut belum pernah tercatat di array hours sebelumnya. Nah, itulah. Kita beralih untuk merankannya. Kita coba merankannya. Nomor 1 ada function. Sebentar. Ini kita masukkan contoh inputnya. Masukkan 3, 10, nah kita masukkan lagi duplicate. Nah, di sini juga kami mempunyai kesulitan karena tunggu dulu. Kita ulang dulu. Dengan N sama N3, masukkan jam 10.
body sama versi 10. Data kedua si body 10, 69 body, baru masukkan data ketiga si Susi. 25 Susi. Nah, di sini Hasilnya output yang keluar itu di bagian bookingan gagal jam tidak valid. Di sini kami masih kesulitan membuatnya yang bookingan gagal jam sudah terisi dan bookingan berhasil 10 Andi. Dah, lanjut ke soal nomor 3. dia di soal nomor 3 mana soalnya di soal nomor 3 sistem kompresi array run like encoding. Di sini narasinya implementasi kompresi array integer menggunakan run like encoding atau RLE. Tugasnya baca n. Kemudian kedua baca array integer. Yang ketiga validasi. Di sini tidak boleh kosong, integer dalam range min 1000 sampai 1000. Kemudian keempat output dalam format value count. Fungsi wajib invalidate sama void compress. Contoh inputnya nanti bakal di input 9 sesuai yang ini, dan ekspektasi outputnya itu harus 5, 3, min 2, 2, 10, dan 4. Nah, tujuan program ini, kita masuk aja ke flowchartnya ini. Maksud tujuan program ini mengambil serangkaian angka lalu mengubahnya menjadi format yang lebih ringkas. Jadi kayak menulis angka 5, 5, 2, 2, program mengubahnya menjadi 5, menjadi 5, 3, maksudnya angka 5 muncul 3 kali, 2, 2 berarti angka 2 muncul 2 kali, kayak gitu, jadi lebih ringkas, makanya disebut run like encoding RLE. Nah, kita deklarasikanlah dulu di sini n-nya, tadi kan ada di narasinya itu ada n, baru variabel i, baru val dalam tipe data integer. Kemudian kita deklarasikan dalam tipe data integer menggunakan array 100. Nah, tadi kan dia setiap data yang diinput harus direntang min 1000 sampai 1000. Jika ada yang salah, program langsung berhenti, breakpoint. Nih, kemudian kita outputkan, masukkan jumlah data n. Nanti user akan memasukkan datanya itu. Baru input n. Baru masukkan nilai array. Kemudian kita loopingkanlah dia, menggunakan for. Jika next, maka validasi input val. Di sini maksudnya setiap data yang diinput harus ada di rentang min 1000 sampai 1000. Jika ada yang salah, program langsung berhenti atau breakpoint. Di sinilah kita buat keputusan if validate. Jika dia true, maka data array variable i sama dengan val. Jika error, seperti tadi keluarannya output error, integer harus min 1000 sampai 1000. Baru dia breakpoint. Kalau misalkan dia, jika ada yang salah, langsung berhentilah dia breakpoint. Di sinilah dibuat. Kemudian itu tadi bagian nextnya. Kemudian kalau bagian downnya compress atau data r, array, dan n. Di sini maksudnya setelah semua data valid terkumpul, fungsi utama yang dipanggil adalah compress. Dah. Kemudian di sini ada functionnya. Di sinilah function compressnya. Di sini function compressnya. Ini juga ada nanti validate-nya. Tadi yang aku bilang kan fungsi kalau kompres itu dia proses kompres setelah semua data valid terkumpul. Fungsi utama yang dipanggil adalah kompres.
Kemudian kita deklarasikan integer, variable i, count, current val. Kemudian kita buat keputusannya, n lebih besar sama dengan 0. Kemudian kalau memang dia betul, maka current val sama dengan array r sama dengan array 0. Kemudian disendkan lakukan sama dengan 1. Baru loopingkan for i sama dengan 1 to n kurang 1. Next, maka buat keputusan r array i sama dengan current val. Jika dia benar true, maka assign count sama dengan count plus 1. Jika dia false, output current val dan count. Kemudian assignkanlah dia current val sama dengan array i, count sama dengan 1. Dah, disinilah dia bagian nextnya. Baru nanti kita outputkanlah dia. Outputnya itu selalu looping, output current val dan count. Kemudian di sini validate-nya. Di sinilah parameternya kita buat function name-nya validate, parameternya integer val. Baru tipe datanya boolean dan variable yang valid. Kita buatlah keputusannya tadi kan, val lebih besar sama dengan min 1000 dan val lebih kecil sama dengan 1000. Jika dia benar maka valid atau true. Nah, jika dia false maka valid sama dengan false. Nah, baru jadi output terakhirnya itu setelah loop selesai, pasangan current val dan count yang terakhir belum sempat dicetak karena tidak ada perbandingan berikut yang memicu cetak. Oleh karena itu, program wajib mencetak output sekali lagi di luar loop untuk menyelesaikan hasil kompres. Jadi kesimpulannya, ini adalah algoritma sekuensial yang efektif untuk memadatkan data berulang. Kalau misal kita run, dia bakal tadi dimintanya kan nih. Ini mintakan runnya tuh kita input dia datanya kan jumlah n-nya 9, baru kita disuruh masuk nilai array-nya 55. Ini biar ringkasnya sebenarnya, itu kuncinya. 55 22 55 10 5, baru 5 lagi, baru min 2 10 kurang 1 lagi. Nah, inilah hasilnya 5, 3, min 2, 2, 10, dan 4. Kemudian soal keempat akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, untuk soal yang nomor 4, saya akan membacakan soal nomor 4, yaitu manajemen ring buffer untuk data suhu. Yang pertama itu tugasnya dibuat, kita menerima input suhu berulang. Yang kedua, setiap input memasukkan ke buffer. Jika penuh,
bisa digeser elemen lama keluar. Terus yang ketiga validasi, range suhu 0 sampai 100. Setelah setiap input ditampilkan buffer plus rata-rata fungsi wajib voice. Nah, setelah itu nanti kita masukkanlah, setelah mau kita run, kita masukkanlah inputnya, maka yang keluar akan nanti ini. Langsung kita ke programnya. Yang pertama-tama itu kita masukkan array declare. Nah, kita buat variabelnya buffer, type-nya real, array-nya 10. Harus kita masukkan lagi suhu inputnya menggunakan tipe data real. Nah, kita masukkan booleannya, running, variabelnya count sama dengan 1. Terus kita buat assign-nya juga running, expression-nya true. Nah, kita masukkanlah outputnya yang diminta itu memasukkan suhunya, output lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100, itu akan dianggap error. Tapi program selanjutnya input sampai dengan min 99 untuk stop. Nah, setelah itu kita pakai loopingan while. Kita buat running. Nanti kita masukkanlah inputnya lagi. Kita input lagi suhu. Kita masukkanlah if-nya, penentuannya kita masukkan input suhu sama dengan min 999. Nah, kita masukkan lagi di assign-nya. Assign-nya itu kita buat expression-nya false, variabelnya running. Nah, terus kita masukkan lagi di bagian false-nya itu if-nya input suhu lebih besar sama dengan 0 dan input suhu lebih kecil sama dengan 100. Nah, kita masukkanlah di bagian false-nya, outputnya itu error, suhu di luar range. Kita masukkan lagi assign di bagian true, count-nya itu buffer count input suhu. Nah, kita masukkan lagi di bawah assign-nya itu kita masukkanlah outputnya. Nah, kita buatlah rata-rata buffer saat ini dan get average atau butter count. Nah, setelah itu kita coba merankan. Nah, ini contoh yang mau kita masukkan nanti di peranan. Mari kita coba. Nah, di sini kan diminta masukkan suhu input lebih kecil 0 atau lebih besar dari 100 akan dianggap error, tapi program lanjut input min 999 untuk stop. Nah, kita coba dari 15, 20, 25, 30, 110, 40. Nah, inilah rata-rata buffer pada saat ini 26. Kami bisanya membuatnya seperti ini. Maaf ya, Pak. Nah, rata-rata buffer ini saat ini 26. Masukkan sekali lagi, kita coba. Nah, kami dapatnya rata-rata buffernya itu 28. Padahal yang diminta di soal pengeluarannya itu harus 15,00. Jadi maaf, Pak. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh PR saya dengan soal nomor 5. Kemudian soal kelima itu kan disuruh validasi from pendaftaran dengan array error collector. Narasinya, simulasi from pendaftaran, semua error disimpan dalam array string 2D. Nanti bakal yang kita inputkan itu kan nama, umur kan dalam bentuk string. Di sini umur dalam bentuk string harus dikonversi. Kemudian emailnya nanti kita input, kemudian validasinya nama minimal 3 karakter, umur bilangan bulat 17 sampai 65, kemudian email mengandung underscore dan email mengandung tag, dan jika ada error tampilkan semua error dan hentikan. Nah, fungsi wajibnya invalidate name, invalidate age, invalidate email, name, email, dan age. Contoh inputnya nanti bakal kita input dia nama si ininya, nama. Nah, kita input lah A baru ABC, kan diminta 3 karakter, nama minimal 3 karakter. Terus inilah nanti umur bilangan bulatnya, misal
terus nanti Gmailnya lagi kita mintakan andi@gmail.com. Nanti ekspektasinya itu error, nama minimal 3 karakter, umur harus berupa angka, email tidak valid. Kenapa dia nggak valid? Karena dia nggak menggunakan tag. Terus yang A-nya itu kan dia masukkan inputnya A, sementara kan validate-nya di validate age itu kan harus umurnya bilangan bulat. A kan nggak bilangan bulat, A itu abjad. Nah, ABC itu 3 huruf memang udah pas, cuman minimal umurnya sama emailnya itu yang nggak valid. Oke, lanjutlah kita ke flowchartnya itu. Di sini tujuan program ini mensimulasikan proses pendaftaran di mana data input divalidasi satu persatu dan semua error yang terjadi akan dikumpulkan dalam sebuah array sebelum ditampilkan ke pengguna. Jadi mekanismenya itu yang pertama kita deklarasikanlah dulu tadi variabelnya nama, age atau umur kan sama email dalam bentuk tipe data string. Kemudian kita deklarasikan tipe data string, errornya deklarasikan error dan menggunakan array 3. Kemudian kita deklarasikan dalam bentuk tipe data integer rcount-nya dan variabel i. Kemudian rcount sama dengan 0. Di sini kita assignkan. Baru kita outputkanlah dia, masukkan nama, terus inputlah name-nya. Kan nanti diminta outputnya, masukkan nama, kita inputlah namanya. Terus diminta lagi masukkan umur atau stringnya, kita inputlah si umurnya. Di sini input str sesuai yang dideklarasikan. Kemudian output masukkan email, input emailnya. Nah, lanjutlah kita buat decision atau mengambil keputusan menggunakan if. Jika dia benar, maka kita assignkan a row list array rcount sama dengan nama minimal 3 karakter, karena itu tadi yang diminta namanya 3 karakter. Kemudian kita assignkanlah dia rcount sama dengan rcount plus 1. Baru udah siap lah kita if-kan si namanya. Lanjutlah kita buat validate umurnya. Kita if-kan validate age string str sama dengan false. Dia jika benar, maka kita assignkanlah dia row list rcount, umur harus berupa angka 17 sampai 65. Di sini program mendeklarasikan array error list untuk menampung pesan error dan counter account dimulai dari 0. Kemudian nantikan input, user diminta masukkan nama, umur dalam format string itulah tadi. Minimal 3 karakter. Jika gagal pesan error terkait nama minimal 3 karakter disimpan di error list rcount dan rcount bertambah 1. Kemudian inilah cek yang kedua itu cek validate age. Jika gagal pesan error disimpan dan rcount bertambah. Kemudian dicek lagi yang ketiga, jika cek validate emailnya yang dicek. Kalau misalkan gagal pesan error disimpan dan rcount bertambah, nyala dia jika dia. Kemudian mau keputusan akhirnya itu kan kita buatlah rcount lebih besar dari 0. Karena setelah semua validasi selesai tanpa menghentikan program di tengah jalan, di sini semua validasinya udah selesai. Jika rcount adalah 0, maka tampilan pesannya itu tampilkan pesan sukses atau berhasil. Nah, jika rcount lebih, ini kan jika dia true output error. Nah, kita loopingkan dia menggunakan for i sama dengan 0 to rcount kurang 1. Next, maka outputnya error list array i. Nah, jika dia false, maka outputnya pendaftaran berhasil. Itulah tadi tampilan pesan sukses atau berhasil. Kemudian di sini kan ini adalah parameternya itu, function name-nya, validate age, validate email, parameternya. Kemudian kita runkanlah dia sesuai yang diminta soalkan nama, berarti nama itu minimal 3 karakter. Kemudian age-nya harus bilangan bulat. Kemudian si emailnya harus menggunakan tag. Nah, jadi kesimpulannya kan pendekatan ini lebih user friendly karena pengguna langsung tahu semua kesalahan yang mereka lakukan dalam satu kali proses. Tidak perlu memperbaiki satu error lalu disuruh mengulang lagi untuk menemukan error berikutnya. Misal kita input lah tadi yang sesuai di soal itu,
Nih, A kan? A itu kan di sini. Tunggu ya. A. Baru masukkan umur string. Umur string. Di sini bisa kita ngetahui apa yang salah. Kalau masukkan datanya, umur string itu diminta ABC. 3. Sebenarnya udah pas. Terus masukkan email. Di sinilah emailnya salah karena tidak menggunakan tag. Andi Gmail. Harusnya kan Gmail tag. Gmail.com. Dah. Tunggu. ABC is not valid for the function control. Mohon maaf Pak, di sini kami hanya bisa merankan di sini. Nanti bakal hasilnya keluar seperti ini. Errornya itu. Dia ekspektasinya bakal error. Kenapa error? Karena di bagian H-nya lah dia salah. Sama emailnya, Gmailnya. Di bagian tag. Sementara umur itu kan harus integer, bilangan bulat. Itulah dia. Tapi di inputnya kita masukkan A. Inilah ekspektasi outputnya. Dan hanya itulah yang kami bisa dalam vouchernya Pak. Mohon maaf jika banyak kesalahan tutur kata dari video penjelasan kami. Dan mana OBS-nya. Dan itulah kemampuan dalam praktikum kuis 2 kami. Jika ada salah atau tutur kata mohon dimaafkan ya Pak. Terima kasih Pak.